Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi bersama BH Channel yang akan membahas dan mengupas tuntas permasalahan di sepeda motor kalian. Nah, jadi di video kita kali ini di sini ada motor Yamaha R1. Nah, Yamaha R1 ini kapasitas mesinnya itu 1000 cc. Ini tahun 2008. Tahun 2008. Nah, ini platnya B berarti Jakarta. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya subscribe channel ini, komen dan like video ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten dan berbagi inovasi edukasi buat kalian semua. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini akinya ngedrop total. Nah, posisinya akinya itu ada di sini. Ada di sini. Ini posisi aki. Nah, akinya ini sudah dilepas. Akinya sudah dilepas. Nah, setelah diperiksa secara keseluruhan, pertanyaannya, kenapa akinya itu jadi ngedrop total? Nah, sebetulnya masalahnya itu sepele. Bagi orang yang mungkin orang yang awam. Nah, jadi mungkin cukup ganti aki aja motornya itu sudah bisa hidup, sudah bisa di starter. Nah, cuman kalau dipakai itu beberapa selang atau beberapa waktu akinya ngedrop lagi. Nah, jadi pertanyaannya kenapa akinya itu ngedrop? Jadi kita di sini cari tahu dulu masalah kenapa akinya ngedrop. Nah, jadi kita cari tahu ke masalah intinya. Nah, jadi masalah intinya itu waktu diperiksa pengisian ke bagian aki itu tidak mau ngisi. Artinya voltase arus yang masuk ke aki itu tidak normal. Nah, berarti masalahnya itu ada di bagian pengisiannya. Nah, salah satunya bagian pengisian ada yang namanya kiprok, karena salah satu komponen sistem pengisian. Setelah kita coba ganti kiprok kemarin, akinya itu tetap nggak mau ngisi, tetap di situ-situ aja. Artinya voltasenya nggak mau naik. Nah, setelah kita cari tahu lagi, kita bongkar bagian spoolnya. Nah, spoolnya ini pembangkit utama dari sistem motor. Nah, jadi pengapian, pengisian, ada semuanya di situ, di bagian spool. Nah, jadi setelah kita bongkar ternyata spoolnya itu pecah. Nah, itu pecah spoolnya. Yang pecah itu ada di bagian magnetnya. Nah, ini magnetnya nih pecah. Nah, untungnya setelah dibongkar kemarin, waktu coba bagian pengisiannya itu tidak ada bunyi sama sekali. Biasanya kalau sudah pecah seperti ini itu ada bunyi, pasti bunyi kasar. Kalau ini nggak ada bunyi sama sekali. Nah, nih bisa kalian lihat di sini spoolnya pecah. Nah, jadi penyebab utamanya itu ada di spool. Nah, efeknya karena spoolnya ini pecah, magnetnya pecah, itu efeknya berimbas kepada kiprok sama akinya. Nah, jadi kiproknya ini mungkin ikut jebol. Nah, ini kumparan spoolnya. Nah, letak spool R1 ini ada di sebelah kiri motor. Nah, ada di sebelah kiri motor. Tempatnya ada di sini.
Kalau ini kiproknya. Nah, kiproknya kecil tapi harganya lumayan nih. Harganya lumayan. Nah, ini kiproknya jebol ya. Karena pengisiannya dari spool itu sudah tidak normal. Nah, sekedar informasi, biaya yang dihabiskan oleh konsumennya ini sekitar 10 jutaan. Sekitar 10 juta. 10 juta itu yang diganti cuma 3 item. Yang pertama tadi ada spoolnya, habis itu ada kiprok sama aki. Nah, sekitaran 10 jutaan. Dan barangnya pun harus inden dulu. Harus inden beberapa bulan. Nah, makanya nih motor nangkring, nih motornya nangkring di sini. Nah, jadi kalau permasalahan pengisian, sekedar pemberitahuan dan informasi aja buat kalian semua. Kalau masalah pengisian itu sebenarnya semua jenis motor itu sama. Cuman mungkin ya komponen-komponennya agak beda bentuk lah, tapi semuanya sama. Yang pertama ada spool, kiprok, habis itu ada ke aki, ada jalur-jalur kabel yang menuju aki. Semuanya sama sebenarnya. Nah, buat kalian cara mengetahui pengisian yang bermasalah, akinya itu ngedrop, cepat ngedrop. Nah, jadi setelah kalian ganti aki, kalian pakai 2 atau 3 hari, akinya ngedrop lagi. Nah, itu berarti masalahnya itu bukan di aki. Masalahnya itu bukan di aki. Nah, jadi kalian harus mencari permasalahan inti dari motor kalian. Kenapa akinya itu ngedrop terus? Nah, jadi kalian harus telusuri sistem pengisiannya. Nah, jadi kalian harus tahu, jangan sembarang ganti aki. Percuma kalian ganti aki kalau yang ngedrop lagi. Buang-buang duit kalau menurut saya. Nah, jadi kalian harus cari tahu permasalahan intinya dulu, baru kalian ganti aki. Kalau standar pengisian pada motor, untuk motor pada umumnya itu sekitar 14 volt lebih. Sekitar 14 volt lebih. 14, berapa gitu ya. Nah, kalau di bawah itu misalkan 12 volt atau 13 volt. 13 voltnya pun tidak terlalu tinggi komanya. Maksudnya tidak terlalu tinggi itu 13,2, 13,10. Nah, itu sedikit bermasalah. Kalau masih 13,10,2 itu sedikit bermasalah. Belum tapi parah lah ibaratnya. Nah, tapi kalau sudah parah itu biasanya pengisiannya itu 12, bahkan waktu digas motornya itu turun pengisiannya. Nah, itu artinya pengisiannya yang bermasalah. Nah, ada juga pengisiannya yang overcharge. Overcharge itu artinya pengisian yang berlebihan ke motornya, ke akinya. Nah, kalau cara mengetahuinya pengisian yang berlebihan atau overcharge ini, kalau diukur pakai multitester, nah itu arus yang masuk ke aki pada saat mesin hidup itu sekitar 15, 16 atau 17 biasanya. 17 volt. Itu pasti pengisiannya jebol. Nah, itu namanya overcharge. Nah, jadi seperti itu. Ini cuman sharing aja. Sharing buat kalian semua. Jadi kalian bisa menerka-nerka lah apa permasalahannya, kenapa aki saya ngedrop, kenapa bisa terendah bisa.
Nah, jangan buru-buru ganti aki dulu. Jadi kalian harus cari tahu permasalahan pada motornya dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih maju, supaya saya lebih semangat berbagi informasi, membagi cara-cara dan kerusakan di motor-motor kalian.